Tidak cukup sampai di situ. Disaksikan oleh para sahabatnya. Kerikil-kerikil yang ada di sekeliling Rasul bersuara. Semuanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Didengar dan disaksikan oleh para sahabatnya semuanya. Itu supra rasional. Tidak masuk akal. Tidak cukup sampai di situ. Pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah ketika Masjid Nabawi masih beratapkan daun kurma, berlantaikan pasir, dan bermimbarkan pohon kurma. Rasulullah ketika khutbah atau menyampaikan tausiah sering bersandar di pohon kurma di belakangnya. Ketika masjid direnovasi, pohon kurma itu tidak lagi digunakan. Pohon kurma itu menangis, didengar oleh para sahabat. Aku dulu pernah dijadikan sandaran oleh manusia agung Rasulullah, dan sekarang aku tidak lagi dijadikan sandaran. Menangis itu mukjizat. Apa belum cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Saudara jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan yang terbaik, Ramadan. Kita berada di hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kita berada di momen yang terbaik, akhir Ramadan atau Jumat terakhir Ramadan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga tema yang terbaik, yang moga-moga dengan ini nanti bisa menggugah kita semua. Insya Allah tema yang akan saya bawakan adalah tentang kemukjizatan Al-Quran dalam meraih Lailatul Qadar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, para rasul sebelum Nabi besar Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat, kemampuan yang luar biasa yang hanya diberikan kepada seorang nabi dan rasul dan tidak dapat dipelajari. Tujuannya adalah buat mengukuhkan kenabian atau kerasulan, bahwa ia benar-benar nabi atau benar-benar rasul, sekaligus untuk melemahkan mereka yang tidak percaya akan kenabian dan kerasulan. Itu mukjizat. Sebut saja ada mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Allah perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, padahal waktu itu zaman atau musim kemarau, kering kerontang, tiada air. Tapi Nuh alaihissalam tetap membuat bahtera dikarenakan
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bahtera itu sudah jadi, kemudian turun hujan yang sangat lebat, bahkan air keluar dari dalam bumi, semua tenggelam kecuali yang ikut ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ini mukjizat. Cerita tentang mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Qamar ayat 9 sampai 16. Kemudian surat Al-A'raf ayat 29 sampai 64 dan beberapa ayat di surat yang lain. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah yang tidak mempan dibakar oleh api, tidak bisa disentuh oleh api. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, dan ketika api itu padam, Ibrahim alaihissalam keluar dalam keadaan yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mukjizat Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bila engkau salaman, bardan wa salaman, memberikan kesejukan dan keselamatan kepada Ibrahim, sama sekali tidak menimbulkan panas buat Ibrahim. Itu mukjizat. Kemudian ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika tongkatnya menjelma menjadi ular besar dan mengalahkan para ahli sihir kepunyaan Fir'aun laknatullah. Ketika Musa ditantang oleh para ahli sihir, dikumpulkan di dalam istananya Fir'aun, ditantang, apakah benar wahai engkau Musa, kata Fir'aun, Rasul dan Nabi Allah, maka buktikan kalau memang engkau seorang pilihan Allah, buktikan kalau engkau adalah utusan Allah, kalahkan tukang sihir semuanya. Maka dengan izin Allah, Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir Fir'aun dalam adu tanding di istana Fir'aun. Itu mukjizat. Kemudian ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menciptakan burung dari tanah liat. Burung itu hidup, ia terbang. Isa alaihissalam juga bisa berbicara ketika masih bayi, masih dalam gendongan ibunya. Saudara yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang saya sebutkan di atas tadi bersifat suprarasional atau di atas kemampuan logika manusia. Saya tidak ingin menyebutnya sebagai irasional. Katakanlah suprarasional atau di atas kemampuan akal manusia, atau enggak masuk akal. Lalu pertanyaan sekarang, apakah Khatamul Anbiya wal Rusul, penutup risalah para nabi dan rasul, imamnya para nabi dan rasul Muhammad SAW punya mukjizat yang demikian, yang supranatural itu? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu sebagai seorang nabi penutup nabi dan rasul, dan sebagai imam para nabi dan rasul, Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW memiliki mukjizat-mukjizat yang juga suprarasional. Salah satunya adalah ketika para penduduk Makkah menantang beliau, wahai Muhammad, kalau memang benar engkau seorang rasul, maka buktikan kepada kami. Ketika itu orang ramai di alun-alun, di tanah lapang. Muhammad SAW dengan izin Allah kemudian menunjuk bulan, dan seketika bulan terpecah menjadi dua, disaksikan ramai-ramai oleh penduduk Makkah. Bulan terpecah menjadi dua seketika dengan izin Allah. Dan tentang terbelahnya bulan ini dibuktikan di zaman modern ini oleh Neil Armstrong, seorang astrolog berkebangsaan Rusia atau ketika itu Uni Soviet,
ketika sampai di bulan, Neil Armstrong mengatakan bahwa ada jejak bulan ini pernah terbelah. Ini adalah mukjizat dan ini supra rasional. Tidak cukup sampai di situ. Ketika kaum muslimin dalam salah satu pertempuran kehabisan air dan sangat kehausan, Nabi besar Muhammad SAW dengan izin Allah bisa mengeluarkan air dari celah-celah jari jemarinya, dan itu cukup menghilangkan rasa haus sahabat-sahabatnya yang ketika itu sedang kehausan. Tidak cukup sampai di situ, disaksikan oleh para sahabatnya, kerikil-kerikil yang ada di sekeliling Rasul bersuara, semuanya bertasbih, subhanallah, subhanallah, didengar dan disaksikan oleh para sahabatnya semuanya. Itu supra rasional, tidak masuk akal. Tidak cukup sampai di situ. Pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah, ketika Masjid Nabawi masih beratapkan daun kurma, berlantaikan pasir, dan bermimbarkan pohon kurma, Rasulullah ketika khutbah atau menyampaikan tausiah sering bersandar di pohon kurma di belakangnya. Ketika masjid direnovasi, pohon kurma itu tidak lagi digunakan. Pohon kurma itu menangis, didengar oleh para sahabat. Aku dulu pernah dijadikan sandaran oleh manusia agung Rasulullah, dan sekarang aku tidak lagi dijadikan sandaran. Menangis, itu mukjizat. Apa belum cukup? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lintas negara ribuan kilometer, dicapai hanya dalam waktu satu malam. Dan tidak cukup sampai di situ. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, yang tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mencapainya, termasuk malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah ketika Mi'raj. Jibril menyerah sampai ke langit yang ke-6. Ia mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak sanggup mengantarkan engkau sampai langit yang ke-7. Hanya engkaulah makhluk satu-satunya yang mampu sampai ke langit yang ke-7. Jarak vertikal, kemudian jarak horizontal yang begitu jauh dicapai hanya dalam waktu satu malam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat yang supra rasional ini dalam ajaran Islam tidak diistimewakan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak diistimewakan atau tidak dipandang sebagai mukjizat yang terbesar. Lalu apa mukjizat yang terbesar Rasulullah SAW? Al-Quranul Karim. Inilah mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW dan mukjizat terbesar para nabi dan rasul. Inilah firman Allah yang tetap terjaga sejak turunnya hingga dengan detik ini. 114 surat yang berhimpun di dalamnya, 30 juz, 6.666 ayat. Ada surat-surat Madaniyah, ada surat-surat Makkiyah, tetap terjaga keasliannya hingga detik ini. Inilah mukjizat terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, Ad-Dzikra ini, atau Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Saudara, sejak zaman dulu hingga saat ini banyak sekali orang yang ingin membuat semisal Al-Quran. Tapi tidak satu pun manusia di kolong langit ini, dari 8 miliar manusia yang hidup di jagat raya ini, yang bisa membuat Al-Quran. Kata Allah di dalam firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika engkau ragu kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba-Ku Muhammad, maka kumpulkanlah kaum cerdik pandai di antara kalian, buatlah semisal Al-Quran. Niscaya engkau tidak akan sanggup buat membuatnya jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jangankan semisal Al-Quran, 10 surat saja, Asyr surat, tidak ada yang bisa. Jangankan 10 surat, 1 surat aja, suratun wahidah, tidak ada yang mampu membuatnya. Jangankan 1 surat, 1 ayat saja, geger orang jika ditemukan beda. Jangankan 1 ayat, 1 kata saja, atau 1 kalimat, geger orang. Dan bahkan beda huruf saja, maka inilah mukjizat para dan Rasul sepanjang zaman. Akbarul mukjizat, mukjizat terbesar para nabi dan rasul sepanjang zaman, yang menantang logika 8 miliar manusia di kolong langit ini. Yang mereka kalau objektif mempelajari tentang kebenaran Al-Quran, maka mereka akan terbimbing masuk ke dalam hidayah Allah. Itulah sebabnya ada fenomena di negara kita, saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok masuk ke dalam agama mereka karena motivasi dorongan perut, lapar, dikasih bingkisan, anaknya disekolahkan, pindah agama, akhirnya saudara kita itu. Tapi yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam adalah orang-orang cerdik pandai, para doktor, para profesor yang ada di negara-negara barat, di Amerika, bahkan di Inggris. Orang berbondong-bondong, para profesor, para doktor masuk ke dalam agama Islam. Dan banyak sekali gereja-gereja di sana dibeli oleh umat Islam karena gereja-gereja sepi. Siapapun yang mempelajari Al-Quran secara objektif, maka dia akan menemukan kebenaran. Dipilih dari sudut pandang ilmu apapun. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, maka akan menemukan kebenaran. Al-Quran menantang otak manusia. Kerahkan kemampuan analisis Anda, kerahkan kemampuan berpikir Anda. Niscaya Anda akan membuktikannya bahwa Al-Quran adalah benar-benar mukjizat, kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup kita dunia dan akhirat. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar. Yang sudah bisa baca Al-Quran, maka dawamkan buat tadarus. Kemudian yang sudah paham,
tentang hukum-hukum bacaan dan lancar membaca Al-Quran, dalami maknanya, analisa, praktekkan dalam hidup yang nyata, maka kebahagiaan hanya akan dicapai melalui Al-Quran sebagai map hidup kita. Saya tidak ingin menjelek-jelekan keyakinan agama kita, agama saudara-saudara kita yang lain. Saya hanya ingin mengajak kita berpikir, kalau Anda punya tujuan ke satu tempat, map yang Anda pasang salah, maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan yang Anda tuju itu. Kalau sumber pemberitaan agama itu kitab suci, kalau kita Al-Quran, ini dia sumber pemberitaan agama, asli, orisinil, benar, maka kita akan sampai kepada kebenaran. Bagaimana yang kitab sucinya tidak benar, tentu tidak akan sampai kepada kebenaran. Al-Quran dimanapun dibaca adalah Al-Quran. Orang Rusia membaca ini, orang Indonesia membaca ini, orang Irak membaca ini, orang Malaysia membaca ini. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci di Rusia pakai bahasa Rusia, di Jepang pakai bahasa Jepang, di Solo pakai bahasa Jawa, di Ciamis pakai bahasa Sunda? Al-Quran tetaplah Al-Quran. Dimanapun umat muslim berada, ia dibaca sama. Membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran adalah kitab yang asli, yang orisinil, terpelihara sampai sekarang, dan ia merupakan akbarul mukjizat terbesar para nabi dan rasul sepanjang masa. Raihlah Lailatul Qadar Anda bersama Al-Quran. Ada fenomena di beberapa masjid yang mewah di perumahan-perumahan, saya sering melihat anaknya, istrinya, suaminya tidur di masjid, bawa guling, bawa bantal, bawa tempat tidur, bawa makanan di masjid, tidak belajar apa-apa, cuma pindah tidur, katanya ingin mencari Lailatul Qadar. Apa yang dicari? Mencari Lailatul Qadar adalah dengan ta'lim, dengan belajar Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah sepanjang hidup kita. Omong kosong bisa menemukan Lailatul Qadar kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa menjalankan agama kita dengan benar kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Mari kembali kepada Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Moga-moga kita semua bisa mendapatkan hidayah Allah, bisa mendapatkan kebenaran dengan Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu buat belajar Al-Quran. Selepas ini, bagi saudara-saudara saya yang kebetulan belum bisa atau belum lancar, jadi ustadz, belajar baca. Belajar baca. Insya Allah, Allah masih menyiapkan waktu buat kita, masih menyediakan waktu buat kita buat belajar Al-Quran. Moga-moga Ramadan tahun ini, meskipun mungkin ada di antara kita yang belum bisa baca, menjadi Ramadan terindah. Anda tergugah akan pentingnya Al-Quran dalam hidup Anda. Saudara, ini saja khutbah kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai penutup, satu sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua hal yang jika kalian berpegang kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua adalah sunnahku, kata Rasulullah. Insya Allah kita nggak akan pernah tersesat ketika kita berpegang kepada dua hal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Bahwa sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Ya Allah, ya Tuhan hamba, ampunilah segala dosa hamba, ya Allah. Di akhir Ramadan ini, di Jumat terakhir Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling indah sepanjang hidup Anda. Yang hamba tidak tahu apakah pada tahun berikutnya hamba mampu menapaki Ramadan ataukah tidak, ya Allah. Terimalah semua ibadah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Salat kami, baca Quran kami, zikir dan wirid kami, terimalah ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa abah kami, dosa umi kami. Jika mereka masih hidup bersama dengan kami, limpahkanlah kepada mereka kesehatan lahir dan batin, taufik, hidayah dan inayah. Dan jika mereka telah wafat, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba sejak hamba kecil. Ya Allah, ya Tuhan hamba, lembutkan hati hamba untuk mempelajari Al-Quran, untuk dapat memahami Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup hamba dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, hidup ini tidak abadi. Suatu ketika hamba akan berpulang. Jadikan Al-Quran sebagai penerang di kubur hamba nanti, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.